Perjalanan malam dari Jakarta ke Bandung yang seharusnya lancar berubah menjadi malam yang tidak akan pernah dia lupakan. Supir taksi online. Pada malam itu, Rudi mendapatkan penumpang dari sebuah hotel di Jakarta. Seorang pria parubaya dengan wajah ramah membawa koper kecil. Pria itu meminta diantar ke Bandung dengan tujuan sebuah rumah sakit. Alasannya sederhana, ia ingin menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Malam itu menunjukkan cuacanya lumayan cerah, namun jalan tol terasa lengang. Karena perjalanan cukup panjang, pria itu meminta Rudi untuk berhenti di rest area sekitar kilometer 97 untuk membeli makan ringan dan minuman. Rudi pun setuju. Rest area tersebut cukup terkenal di kalangan pengemudi karena menyediakan fasilitas lengkap meski sering dikabarkan sangat angker. Saat tiba di rest area, suasana terasa sedikit berbeda. Tidak seperti rest area biasanya. Biasanya tempat rest area itu ramai, tetapi malam itu hanya terlihat beberapa kendaraan terparkir. Rudi memarkir mobilnya di dekat warung kecil yang masih buka. Pria itu turun lebih dulu, menuju ke arah toilet. Selama pria itu di toilet, Rudi menunggu di mobil sambil memutar radio untuk mengusir sepi. Namun lagu yang diputar terasa ganjil. Suaranya tidak jelas, seperti gangguan statis, dan di antara jeda lagu terdengar bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Merasa tidak nyaman, Rudi mematikan radionya. Sudah hampir 1 jam menunggu. Pria itu tidak kunjung kembali. Rudi pun mulai gelisah dan memutuskan keluar dari mobil untuk mencarinya. Ia berjalan menuju toilet yang terletak di bagian belakang rest area. Melewati jalan setapak yang minim penerangan. Bau lembab dan dingin tiba-tiba menyergap, membuat bulu kuduknya merinding. Setibanya di toilet, pintu-pintu bilik terlihat setengah terbuka. Suasana di dalam sangat sepi, hanya terdengar bunyi tetesan air dari keran yang bocor. Rudi memanggil-manggil pria itu, tapi tidak ada jawaban. Ia memeriksa satu persatu bilik-bilik di toilet itu, tetapi semuanya kosong. Di situ Rudi mulai merasakan keanehan. Dia keluar dari toilet dan bergegas kembali ke mobil. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat pria itu berdiri di ujung parkiran. Di bawah pohon besar yang gelap, Rudi memanggilnya, tetapi pria itu tidak merespon. Dia hanya berdiri diam membelakanginya. Ketika Rudi mendekat, pria itu perlahan berbalik. Wajahnya terlihat pucat dan tatapannya kosong, seperti tanpa jiwa. Ia menatap Rudi dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Rudi mencoba berbicara, pria itu hanya berkata pelan, "Kamu sudah terlambat." Setelah berkata demikian, pria itu menghilang begitu saja di depan mata Rudi. Rudi panik dan berlari ke arah mobil, tetapi suasana parkiran kini berubah. Semua kendaraan yang tadi terparkir menghilang. Mobil-mobil itu lenyap, meninggalkan rest area yang tampak kosong dan usang. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Rudi masuk ke dalam mobilnya
dan mencoba menyalakan mesin. Tapi mesinnya tidak mau menyala. Lampu di rest area tiba-tiba mati, menyisakan gelap gulita. Di dalam kegelapan itu, Rudy mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh ke kaca spion dan melihat bayangan pria itu berdiri di belakang mobil. Kali ini lebih dekat, dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Bayangan itu semakin mendekat dan suara langkahnya berubah menjadi bunyi cakaran di sisi mobil. Dengan rasa panik, Rudy mengambil ponsel untuk menghubungi seseorang, tetapi tidak ada sinyal. Lalu dari kejauhan, ia melihat lampu kendaraan mendekat. Terlihat sebuah bus melaju perlahan menuju rest area. Rudy keluar dari mobil dan berlari ke arah bus, melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Supir bus menghentikan kendaraannya dan membuka pintu. Dengan napas tersengal, Rudy menjelaskan apa yang terjadi. Sopir bus hanya menatapnya dengan wajah serius dan berkata, "Di sini tidak pernah ada rest area. Yang ada hanyalah tanda ia berada di kilometer 97." Dengan rasa bimbang tak percaya, Rudy menoleh ke belakang. Rest area yang tadi ia lihat telah menghilang. Yang tersisa hanyalah jalan tol yang kosong dan gelap. Kemudian supir bus menawarkan Rudy untuk mengikutinya di belakang sampai ke Bandung, dan ia setuju. Di sepanjang perjalanan, Rudy tidak bisa berhenti memikirkan kejadian itu. Ketika ia tiba di Bandung dan mencoba menghubungi nomor pria yang menjadi penumpangnya, tetapi nomor tersebut tidak aktif. Setelah beberapa hari kemudian, Rudy bercerita kepada temannya yang juga seorang pengemudi. Temannya mengatakan bahwa kilometer 97 dikenal sangat angker. Banyak orang yang mengaku sering melihat penampakan atau mengalami kejadian aneh di sana. Sampai saat ini Rudy tidak pernah tahu siapa sebenarnya pria yang menjadi penumpangnya malam itu. Tetapi ia yakin satu hal, perjalanan malam dari Jakarta ke Bandung telah mengubah hidupnya. Kini ia selalu berdoa sebelum mulai perjalanan, terutama jika harus melewati jalan tol di malam hari. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang, terutama para pengemudi malam, untuk selalu waspada terhadap tempat-tempat yang tidak biasa, karena kita tidak pernah tahu apa yang menunggu di balik kegelapan.